Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengaku sudah melakukan sejumlah gebrakan sejak dilantik. Gebrakan yang sudah dilakukan diantaranya membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, menenggelamkan puluhan kapal asing ilegal, hingga menaikkan jumlah hasil tangkapan dan ekspor ikan yang dianggap memberi banyak perubahan positif bagi industri perikanan tanah air. Lalu pemirsa, sejauh mana efektivitas dan dampak dari kebijakan Menteri Susi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya nelayan tradisional? Dan apa saja tantangannya dan kebijakan seperti apa yang diterapkan di masa yang akan datang? Langsung kita akan membahasnya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bu Susi, terima kasih bersama kami. Apa kabar? Baik, baik. Sehat? Sehat, capek. Capek. Pekerjaan masih banyak, Bu, ya? Tiap hari banyak. Iya. Dan selain itu kita juga bersama narasumber, ada Bapak Yusuf Solihin, MBA, MSI, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, yang saat ini sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Anda membawahi para nelayan, ya? Betul. Tapi Anda sering nelayan nggak? Nelayan. Ya, itu yang penting, Pak. Ya. Terima kasih sudah bersama kami, Pak Yusuf. Dan di ujung kiri ada Dr. Arif Satria, Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat, sehat ya? Selamat malam, Mas. Sebelum dialog berlangsung, saya dengar Anda bicara tenggelamkan. Maksudnya apa? Loh, yang nakal-nakal tenggelamkan. Oke. Tapi Bu Susi, judul kita adalah menagih janji gebrakan Susi. Anda punya utang apa sebenarnya yang harus saya tagih sekarang? Ada dong. Kan kita hanya jadi menteri lalu mencoba membuat regulasi supaya bisa mengamankan visi dan visinya pemerintah. Pemerintah satu, ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Yang kedua, menjadikan laut masa depan bangsa. Laut masa depan bangsa berarti semestinya sumber daya laut ini kita bisa nikmatin sampai generasi-generasi yang akan datang. Sementara dalam 10 tahun terakhir itu 115 perusahaan ekspor tutup karena kekurangan bahan baku. Yang kedua, jumlah rumah tangga nelayan yang tadinya 1.600.000 tinggal hanya 800.000. Berarti pada tahun-tahun itu sangat sulit untuk hidup menjadi nelayan. Makanya nelayan banyak berganti pekerjaan. Ada yang menjadi ABK, tukang becak dan lain-lain. Nah, melihat hal visinya pemerintah seperti ini, hal yang pertama harus saya lihat adalah persoalannya apa. Nah, saya tahu bahwa selama ini banyak sekali, karena saya juga pemain perikanan, saya tahu bahwa banyak sekali kapal asing di Indonesia yang besar-besar sekali tangkap ikan. Nah, saya ingin tahu tentu checking berapa license, dan kita cek ada 1.300 izin yang pernah dikeluarkan oleh KKP. Sejak kurun waktu berapa lama itu, Bu? Ya, sebelum saya masuk pokoknya sudah dikeluarkan. Ini termasuk yang banyak atau standar? 1.300 yang ada izin. Yang ada izin. Ya. Nah, kemudian saya panggil Dubes karena saya juga tahu Pak Sekjen inform bahwa ada undang-undang kita bahwa kita tuh sebetulnya bisa keras, bisa tenggelamkan kapal yang mencuri ikan. Yang tak berizin. Yang ilegal, yang mencuri ikan. Kalau mencuri kan berarti nggak berizin. Nah, udah gitu saya panggil para duta besar bahwa Indonesia akan enforce regulation. Saya panggil 6 dubes, kita duduk makan, dubes dari negara tetangga, sama Australia juga kita undang, ada Cina, Malaysia, Thailand, lalu Filipina, Vietnam kita undang bahwa kita akan keras begini-begini. Jadi tolong diumumkan di negeri masing-masing supaya ya kalau bisa tidak usah sampai nenggelamkan kan. Jadi sudah ada warning sebelumnya. Sudah warning. Saya pikir itu hal yang betul. Kita kan negara bertetangga. Nah, setelah itu saya panggil para pemilik-pemilik atau tanda kutip agent-agent yang ya kalau pemilik di atas kertas biasanya ya bukan orang yang mengatur, bukan mastermind yang mengurus lain-lain gitu kan. Saya panggil satu persatu wawancara karena saya tahu di laut itu lebih dari 1.300. Kenapa saya tahu? Karena dari data satelit. Ini maksud Anda, Bu Susi, Anda bicara soal mafia di laut begitu? Ya, tidak mafia. Mereka menduplikasi izin, gitu. Yang bilang mafia situ. Saya ilegal, unreported, unregulated, bahasa saya. Nah,
Saya tanya mereka biasanya kopi berapa, ada yang bilang jawab 3, kadang-kadang. Saya bilang tidak percaya 5. Ada yang 10 malah. Dia jawab ya kadang 10. Nah, kita sebagai contoh saja, pada saat bulan Desember 2014 itu dapat surat dari KBRD kita di Vietnam, yang mana Vietnam meminta izin sejumlah 1.928 kapal yang sedang berada di Natuna. Ini kapal Vietnam? Iya, kapal Vietnam. Bayangkan artinya minta izin baru kan? Enggak, maksudnya minta izin proteksi karena ada badai. Jadi takutnya dikira ilegal kan nanti kita tenggelamkan. Jadi ya kita jawab boleh sampai akhir Christmas. Banyak ya? Ya, jadi kita bayangkan negara sekecil Vietnam pun kapalnya segitu banyak, apalagi yang negara gede-gede kan. Dan ternyata ya dari apa yang kita analisis evaluasi setelah kita keluarkan moratorium untuk kapal-kapal ex asing. Nah, moratorium itu berlaku 6 bulan. 6 bulan kemudian kita perpanjang, dan yang kedua sudah habis pada bulan November kemarin, 2015. Oktober 2015 sudah habis, dan kita tidak perpanjang lagi moratorium. Hasil ANEF itu hasilnya macam-macam, tapi kebanyakan rata-rata kapal-kapal ex asing ini masih double flagging. Kemudian ABK-nya juga asing. Kemudian ya selama ini mereka juga tidak reported dan tidak mengikuti regulated seperti troll. Kan troll dari tahun 80 sudah dilarang sebetulnya. Artinya Bu Susi, ini yang sudah jadi dalam kacamata Anda sudah dikeker dari awal. Hal-hal yang menurut data tadi itu yang bisa membahayakan laut dan perikanan kita. Oh jelas. Sekarang Viking contohnya itu jaringnya 399 km. Dan itu udah kapal-kapal troll yang ada di Arafuru. Udah dicari-cari oleh internasional itu Viking itu. Ya, Viking ini sudah dicari 13 negara. Dan dia benderanya pun di dalam banyak. Jadi, dia koleksi bendera ternyata. Ya. Dan kalau dalam hukum internasional double flagging itu termasuk kategori stateless vessel. Stateless vessel itu ya semua negara punya undang-undang teritorial, tenggelamkan saja. Australia tiap kali kita masuk langsung tenggelamin. Kan gitu. Jadi Bu, tahan di sini. Ini menarik. Sebelum lebih jauh, saya mau coba ke Pak Yusuf terkait dengan jumlah nelayan kita sekarang. Kalau tadi saya nagih janjinya Bu Susi, apakah Anda bisa mengamini bahwa memang Bu Susi itu sudah membuktikan paling tidak jumlah nelayan kita sudah tidak memprihatinkan dari angka? Sekarang begini, nelayan tangkap menurut catatan kita itu ada 3 juta orang. 3 juta orang. Nelayan tangkap ya? Iya, nelayan tangkap. Karena di bawah HNSI itu ada nelayan budidaya juga. Termasuk budidaya rumput laut, garam, dan sebagainya. Nah, dalam konteks kebijakan Bu Susi ini, saya menangkap satu hal yang penting dan sangat mendasar adalah kehadiran negara. Sejak perjanjian Giyanti tahun 1775. Oh, jauh banget, Pak. Emang sebelumnya pemerintah tidak pernah hadir begitu? Di situ laut kita dikuasai oleh VOC sampai dengan Jepang, sampai dengan kemerdekaan. Nah, ada tahun 2002 ada namanya deklarasi Bunaken 2002. Itu Presiden Habibie mengatakan pembangunan kita diarahkan ke laut, tapi pelaksanaannya tidak ada. Nah, kemudian pada Gus Dur membentuk Departemen Kelautan dan Eksplorasi Kelautan. Dan juga negara tidak hadir. Nah, kedatangan Ibu Susi inilah menurut saya membuat nelayan ini keberkahan gitu. Anda ngomong begini karena sebelah Bu Susi? Ya, bukan karena dekat. Gitu. Tapi ini nyata kehadiran negara. Tapi soal statement tadi Pak Yusuf itu betul. Karena selama ini kita pantai laut di belakang rumah kan. Harusnya sekarang rumah menghadap ke pantai begitu kan. Nah, bicara soal ekologis manusia sendiri gimana Pak Arief? Anda melihatnya kaitannya dengan statement Pak Yusuf tadi? Saya kira yang penting adalah ini bahwa memang Bu Susi ibarat pijit refleksi itu. Titik refleksinya itu pasti loh. Karena kalau kita menyelesaikan sesuatu... Ini semua tim suksesnya Bu Susi? Bukan. Nanti saya ada beberapa masukan-masukan juga. Jadi memang akar persoalan perikanan di Indonesia salah satunya adalah illegal fishing. Itu bukan persoalan perikanan Indonesia, itu perikanan dunia. Betul. Jadi sekarang ini, karena ikan di dunia, dari 441 spesies, tinggal 15% yang bisa dieksploitasi. Artinya apa? Artinya sudah kolaps ikan dunia ini. Karena apa? Karena IUU fishing. Oleh karena itu ini merupakan komitmen global dan kemudian kita menyambut baik dengan langkah-langkah yang tegas, maka ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan sumber daya. Setidaknya angka nelayan di atas kertas seperti kata Pak Yusuf tadi itu cukup membuat kita bisa bernafas lega begitu. Nah, nelayan kan data resmi pemerintah 2,7. Nah, 2,7. Nah, dari 2,7 itu kalau data
sebelum kabinet ini ada, survei BPS dengan kami, itu yang miskin sekitar 23%. Dari 2,7 itu? Ya, sekitar 23%. 23% yang di bawah garis kemiskinan. Itu sebagai database yang menurut saya bagus buat KKP sekarang, sehingga bisa membuktikan nanti ketika 2016 akhir, disurvei lagi, mungkin bisa menurun karena pendapatan bisa meningkat. Jadi karena faktor itu nanti saya lagi janjinya akhir tahun aja begitu kan? Yang jelas adalah dari data BPS terakhir itu perikanan tumbuh kuartal pertama tahun 2014 itu di bawah 7%. Kuartal terakhir jadi 3 bulan setelah kita mulai menegakkan IUU fishing ini diperangi, itu naik menjadi 8,3 kalau tidak salah. Dan kuartal terakhir dari -7 naik 8,3. Dari 7 naik ke 8,3. Kemudian terakhir 2015 Desember itu 8,96. Nilai tukar nelayan pada pemerintahan Jokowi JK masuk itu 102. Sekarang 107. Padahal harga-harga itu naik. Saya tahu bahwa ada sebagian nelayan yang belum mendapatkan hasil ikan yang melimpah. Sekarang ini yang sudah terasakan melimpah di timur, di utara Sulawesi, kemudian di Sabang yang biasanya dulu cuma 1 ton sehari, sekarang 20 ton sehari. Bisa dilihat di YouTube yang orang Lampulo, jaring arat aja bisa sampai 5 ton kan. Ya, ikan sangat banyak karena dulu di Pulau Rondo sana di Sabang tuh ratusan kapal Thailand di sana. Dan kalau dilihat cara mereka nangkap kapal-kapal 200-300 GT ini, itu panjang jaringnya tuh puluhan kilometer. Bukan 1 kilometer, puluhan kilometer panjang jaringnya. Padahal aturannya kita 90 meter troll yang di gillnet yang diperbolehkan. Nah, kemudian kemarin saya mengikuti wawancara Berita 1 tentang wawancara Pak Herwindo dan tim Satgas kita, Pak Ota yang mengepalai Satgas. Saya dengar di situ dia bilang nelayan-nelayan Indonesia itu tidak bisa ke ZEE. Dia ini siapa? Pak Herwindo. Nah, itu tidak benar. Nelayan Indonesia tuh kapalnya ribuan. Cuma dari dulu kapal-kapal Jawa tidak dikasih WPP. WPP itu wilayah pengelolaan perikanan di timur dan di Natuna yang sangat subur. Yang dapat di situ adalah kapal-kapal ex asing tadi. Nah, jadi sekarang mereka kita kirim ke Natuna dan ke Arafuru. Nah, saya menolak anggapan bahwa nelayan-nelayan Indonesia itu nelayan kecil semua tradisional. Tidak. Kapal-kapal di pantai utara rata-rata sudah punya pendingin. Kapalnya 70-80 GT. Ada yang 100 GT lebih juga ribuan. Tegal, lalu Pati, Rembang, Jepara. Ya memang ada beberapa alat tangkap yang tidak boleh lagi, tapi masih diberi waktu sampai akhir tahun ini. Sudah dikasih di WPP yang gemuk begitu? Sekarang kita kasih ke Arafuru, kemana yang memperbaiki CP baru, kita kasih WPP-nya di sana karena sudah kosong di sana. Jadi Anda mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Dan ya saya mungkin Pak Herwindo di sini karena perusahaan beliau kan punya kapal ex asing juga, yang mana CP-nya kita cabut. Yaitu ada kapal dari PT Hansen Minajaya yang ada 2 kapal dengan ukuran 298 GT, dan nanti Pak Ota bisa Bapak wawancara untuk pelanggaran-pelanggarannya apa saja. Kebanyakan kapal-kapal ex asing ini satu double flagging. Nah, double flagging ini bukan masalah ganti bendera. Hukum internasional itu sangat clear. Kalau double flagging itu stateless vessel. Karena kalau stateless vessel kan itu bisa macam-macam ininya. Dan tidak boleh ada vessel itu stateless. Ya, ini pernyataan ini bukan untuk balas dendam kan? Oh, bukan. Saya khususnya ditahan dulu, kita break dulu. Nanti lanjutkan bahwa kapal Indonesia itu semua di bawah 30 GT. Nah, ini nanti tanya sama Pak Solihin gitu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan pemirsa saya juga mengundang partisipasi Anda. Nanti Anda bisa berpartisipasi, bisa menyampaikan komentar atau pertanyaan, silakan hubungi melalui akses dan kontak yang tertayang di layar televisi saat ini. Kami segera kembali sesaat lagi.